Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Fadlizon Official akan kembali bicara tentang pusaka. Dan pusaka yang akan kita bicarakan, ekspresi budaya yang penting adalah kujang. Kujang ini memang salah satu pusaka yang di dalam pengetahuan umum kita identik dengan ekspresi budaya Sunda. Tapi sebenarnya kujang ini ditemukan juga di beberapa daerah lain. Nah, kali ini saya bersama dengan Empu Basuki Teguh Yuwono atau Mas Basuki Teguh Yuwono yang juga Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Beliau juga adalah dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta, Solo. Jadi selamat datang Mas Basuki. Ini kita Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sahabat lama dan berkali-kali kita juga berkolaborasi. Bahkan kita pernah membuat buku tentang Kujang Pasundan tahun 2017 pada waktu itu ya, Ya, betul, Basuki. Nah, mungkin Mas Basuki bisa pertama menjelaskan dulu etimologi atau kata kujang itu sebenarnya dari arti apa itu Mas Basuki? Monggo. Baik, terima kasih Pak. Salam seni dan budaya. Jadi kujang itu berakar dari satu konsep dasar dari masyarakat pertanian. Jadi kujang bersumber dari budaya masyarakat. Sangat berbeda dengan keris yang lahir dari budaya keraton. Justru kujang lahir dari budaya masyarakat, khususnya adalah masyarakat peladang. Kujang lahir dari kristalisasi berbagai perkakas perladangan, sehingga kemudian dikenal dengan istilah kudi hiang atau kut hiang. Jadi awal mulanya berupa kudi, kemudian dihiangkan, diagungkan, karena nilai-nilai kepusakaannya, maka menjadi kujang. Ada pertanyaan sederhana, apakah kujang kemudian bisa menjadi senjata atau perkakas? Mestinya dari konsep dasar ini ketika kujang sudah didudukkan sebagai kudi hiang, dihiangkan lebih pada koridor makna nilainya. Tidak lagi digunakan sebagai perkakas atau secara teknomik sebagai senjata. Demikian Pak. Ya, jadi kalau kita perkuat lagi, Iya. kalau keris itu memang merupakan karya dari empu-empu keraton awalnya, Iya. ya boleh dibilang begitu, sangat Iya. eksklusif Iya. mungkin mulanya ya. Sementara kujang ini sebenarnya berangkat dari keperluan fungsional perkakas tadinya ya. Iya, betul Pak. Tetapi mengalami sebuah perkembangan metamorfosa dari kudi perkakas tadi menjadi sesuatu yang Dihiyangkan. dihiyangkan atau ada menjadi ageman juga gitu Iya, ya, betul, pegangan. Pak. Betul. Dan ini yang kemudian dia juga menjadi satu simbol juga, Iya. menjadi bagian dari sebuah pusaka Iya, gitu ya. betul Pak. Nah, kalau Mas Basuki melihat sebenarnya kujang ini yang tertua Iya. ditemukan pada era-era abad keberapa? Atau mungkin di dalam prasasti, di dalam relief-relief candi gitu ya. Kalau keris kan ada beberapa contohnya di dalam relief-relief candi seperti di Candi Sukuh Iya. dan juga di tempat-tempat lain. Iya. Jadi sebetulnya budaya kujang yang berakar dari kudi itu dijumpai seluruh Nusantara. Sehingga kalau kita mau menelisik usia tentang keberadaan kujang, kita tidak bisa lepas menelisik tentang keberadaan kudi. Jadi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur dikenal dengan istilah kudi, di Madura dikenal dengan istilah kodek, ya. Kemudian kalau di Bali biasa disebut dengan istilah tah dan lain sebagainya. Dan juga budaya ini dijumpai di Sumatera ataupun di Kalimantan. Nah, sumber-sumber cukup tua terkait dengan keberadaan kudi yang kemudian nanti di masyarakat Sunda dihiyangkan, itu banyak kita jumpai di relief-relief candi. Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya cukup jelas. Kemudian juga ada kita menjumpai di Candi Sukuh, kemudian di Candi Panataran, dan candi-candi yang dibuat pada periodisasi-periodisasi waktu itu cukup jelas menggambarkan keberadaan kudi. Iya. Nah, kemudian kalau kita melihat artefak, merujuk dari berbagai sumber, misalnya sejarah empu, kemudian kaur empu, dan lain sebagainya, menengarai adanya keris tangguh Pasundan, maka kujang-kujang yang memiliki karakteristik material, teknologi, kemudian juga aspek karakteristik bentuknya, itu kuat diduga dibuat pada era Sunda kuno, yaitu pada periodisasi abad ke-9 ke-10 ya.
Sehingga artefak-artefak Sunda yang ada saat ini, artefak-artefak kujang ya maksud saya, itu banyak yang mencerminkan periodisasi abad ke-10. Dan tentunya semakin berkembang pada periode berikutnya. Salah satu kujang yang sangat dikenal di daerah Surakarta, Yogyakarta, dan sekitarnya, justru adanya satu cerita-cerita tutur yang menggambarkan bahwa kujang-kujang yang terdapat cekok-cekok bekas pijitan tangan, konon juga dibuat oleh Empu Nimbok Sumbru. Nah, pemahaman ini kalau kita melihat secara lebih jauh ada dua. Pertama karena konsep kelahirannya dari konsep perladangan terhadap pemujaan pada Dewi Pohaci, Dewi Sri, dan sebagainya, sehingga juga kental satu pemahaman bahwa kujang juga dilahirkan oleh para empu perempuan, yaitu Nimbok Sumbru. Jadi kalau kita merujuk dari sumber-sumber yang ada, keberadaan kujang sudah sangat populer di periodisasi abad ke-10 dan terus berkembang pada masa-masa berikutnya. Yang ada relief di candi-candi itu kan malah lebih awal ya. Iya. Di Borobudur kan. Iya. Pada abad-abad ke-9, ke-8, dan juga di beberapa candi-candi yang lain. Artinya besar kemungkinan bahwa pembuatan kujang itu jauh sebelum ada sebelum itu ya, ratusan tahun sebelumnya. Memang betul. mungkin kita nggak bisa mengatakan persisnya kapan, tapi kan budaya ini berarti sudah ada. Kalau ada di batu-batu yang terpatri itu yang cukup lama, itu menandakan bukti. Tapi bukan berarti dimulai dari situ, bisa saja sebelumnya. Sebelumnya, betul Pak. Nah, kalau kita lihat dari artefak yang ada kan Mas Basuki, ini juga kudi-kudi ini bentuknya beragam sekali. Ya, kalau kita pernah dulu eksplorasi, saya pernah membeli dari kawan kita juga ya, yang memang menggali dari sungai di Brantas, dan di beberapa tempat ternyata banyak ditemukan kudi-kudi yang bentuknya juga beragam, dan ternyata juga bertransformasi. Nah, bagaimana Mas Basuki ngelihatnya? Mungkin karena awalnya tadi perkakas ya. Kemudian kita lihat kalau dari temuan-temuan, baik temuan di sungai maupun temuan di tanah yang masih bisa kelihatan bentuknya, itu kan cukup beragam. Bentuknya variatif sekali gitu. Jadi betul Pak, jadi beberapa artefak yang dijumpai apakah ditemukan di sungai atau bekal kubur ya, itu rata-rata bentuknya masih berupa kudi. Dapat ditengarai dari karakteristik bentuk yang masih menebal. Pada bagian tangkainya itu cukup besar, yang tentunya sebagai tuntutan atas fungsi teknomiknya sebagai perkakas. Tapi nanti memang akan berubah menjadi lebih tipis, menjadi lebih sederhana pada era Sunda ketika sudah dihiangkan. Tapi kalau kita melihat misalnya temuan-temuan di Wonosari Gunung Kidul, kemudian di Sragen, kemudian juga di bantaran Sungai Bengawan Solo, bahkan beberapa kita jumpai di Bogor, bentuk-bentuk misalnya kudi bares. Kemudian yang populer apa ada contohnya mungkin di sini, Mas Basuki bisa kebetulan yang di sini tidak ada Pak. Nanti saya coba carikan ya Pak ya. Ya, kudi bares. Kemudian kita juga menjumpai dengan istilah kudi tarancang, yaitu kudi yang berukuran agak panjang. Kalau kudi bares itu ukurannya agak pendek. Kemudian yang populer disebut dengan istilah kudi bagong, Pak. Itu sangat populer dijumpai, yang usianya besar kemungkinan pada era-era sebelum abad ke-89. Nah, kemudian juga kita menjumpai prototipe dasar itu yang dikenal dengan istilah kudi bares tadi, Pak. Itu sangat populer di Jawa Tengah sampai Jawa Timur, dan beberapa yang ada di Sunda pun juga menjumpai jenis ini. Tapi kemudian memang setelah periodisasi era Sunda, itu mulai menipis karena tidak lagi menunjukkan atas fungsi sebagai teknomik perkakasnya. Sehingga kemudian juga berkembang. Dari kudi bares, kudi tarancang berkembang menjadi ada namanya kujang ciung misalnya. Yang bersumber dari bentuk-bentuk burung. Kemudian ada kujang monyet dari bentuk monyet misalnya. Kemudian ada kujang badak. Kemudian walaupun istilah badak bisa berarti kujang yang berukuran besar. Tapi ada juga beberapa prototipe yang dijumpai itu menyerupai kepala badak. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat kudi ataupun kujang, itu bentuk dasarnya itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah bentuk dasarnya mengacu pada sugesti alam berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Maka ada istilah kujang tunas, ada kujang daun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah binatang-binatang yang memang secara aspek mitologi ataupun aspek-aspek kepercayaan masyarakat memiliki nilai-nilai khusus.
Misalnya kujang monyet karena kecerdasannya, kujang bangkong atau bentuk kodok itu mencerminkan atas konsep-konsep kesuburan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tentunya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih kepada mitologi. Misalnya ada kujang pralingge, bahkan ada yang cukup berkembang adalah kujang wayang dan lain sebagainya. Iya. Nah, di sini menunjukkan bahwa selain budaya keris itu berangkat dari budaya keraton yang sangat cair dengan bentuk-bentuknya, ternyata kujang juga sama. Jadi tidak menutup adanya satu kreativitas untuk mengembangkan tentang berbagai karakteristik bentuk kujangnya, motifnya, ukurannya, dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini saya kira ada satu kekayaan aspek teknologi dan bentuk yang kemudian melahirkan karakteristik tentang kujang ya Pak. Jadi memang kujang ini juga berkembang. Iya. Ada transformasi bentuk, Betul. kemudian transformasi fungsi, Iya. transformasi juga mungkin nilai-nilai dan Nilai-nilai. filosofi yang di belakangnya. Iya. Mas Basuki bisa jelasin, yang dari tumbuh-tumbuhan yang diketahui saja motif kujang apa? Misalnya contoh kalau kita Kujang mengacu, daun ya? Ya, mengacu dari tulisan Bambang Hajinukusumo itu kujang tunas Pak. Kujang tunas, Ya, apalagi? kujang tunas, kemudian ada kujang daun. Ya. Iya. Nah, kujang daun beragam Pak. Ada kujang daun itu yang mencerminkan cukup lebar, ada juga yang kecil memanjang. Yang tipis ya. Yang mencerminkan daun padi, daun ilalang, dan lain sebagainya. Walaupun istilah kujang daun itu populer secara umum di Sunda, tetapi kalau di Jawa Tengahan, orang bisa membedakan. Oh, ini kujang daun berkaitan dengan padi, dengan ilalang, dan lain sebagainya yang merujuk pada konsep-konsep mahuma atau perladangan. Ada. Kemudian Ya. kujang apa lagi kira-kira? Ada lagi kujang nunggak semi. Atau seperti tunas sebetulnya. Jadi iya. itu juga mencerminkan bentuk tunas dan lain sebagainya. Dan juga sebetulnya konsep dari lingga, Pak. Iya. Lingga. Jadi konsep lingga itu biasanya dicerminkan melalui bentuk kujang yang serupa kujang daun. Iya. Jadi misalnya contoh bentuk seperti ini, ya. Nah, ini karena bentuknya tipis, Iya. bentuk dasar utamanya sebetulnya dari kujang daun. Iya. Tetapi ini biasa populer disebut di Jawa Tengah itu kujang pralingge. Karena kalau kita mengacu bentuk dasarnya seperti lingga. Lingga. Ya, lingga yang berbentuk tipis. Tapi secara umum di Sunda justru disebut Kalau juga ini menjadi bagian kujang daun. tangguhnya atau eranya kira-kira Kalau ini era Sunda kuno, Pak. Jadi periodisasi Abad antara 9, 10 ya? 10 sampai ke abad 11. ya 11 12 gitu, Pak. Kalau ngelihat karakteristik dari pamor kemudian bentuk material. Nah, saya mau nanya Mas Basuki tadi yang menyerap dari tumbuh-tumbuhan, Iya. kemudian nanti dari hewan tadi ya. Iya. Saya ingin yang dalamnya tumbuhan, kira-kira apa lagi itu bentuk yang ditemukan itu? dari Memang tumbuhan? tidak begitu banyak, Pak. Banyak, ya. Ya, jadi ada daun kujang daun secara umum, kemudian ada tunas pohon tadi, Iya. kemudian pralingge. Nah, kalau yang dari hewan yang ditemukan, Cukup banyak, Pak. nah, Pertama adalah yang berkaitan dengan dunia air itu ada kujang kodok atau Kujang katak kodok ya. tadi, ya. Kemudian ada kujang were atau monyet. monyet gitu. ya. Kemudian karena ada cerdas. jagu. Kujang Ya, jago. kemudian ada badak. Kujang badak, Ya, kemudian ada bangau. bangau, Ya, ya. kemudian ada naga. naga. Ya. Nah, naga dengan bangau itu seringkali terjadi perdebatan, Pak. Nah, sebetulnya sederhana untuk melihat atau membedakan bentuk kujang naga dan kujang bangau. Itu dilihat papatuknya. Iya. Jadi papatuk atau ujung dari kujang itu sendiri. Nah, Jadi mungkin ini Mas Basuki bisa lihat ini. Iya. Ah, ini sebetulnya bukan kujang naga karena Ini bangau kepalanya berbentuk bangau. Ini kan ada bentuk dari jengger bangaunya. Nah, kalau naga biasanya ini sedikit lebih memanjang dan tidak terlalu melingkar ke atas. Ujungnya sedikit lebih melebar, mencerminkan bentuk naga. Ini mencerminkan bentuk bangau. Nah, sekaligus ini Mas Basuki, Iya. mumpung lagi megang ini, Iya. mungkin Mas Basuki bisa menerangkan ciri-ciri kujang ya, Iya. ya, atau mungkin nama-nama dari formasi kujang. Kalau keris kan kita tahu ada looknya, Iya. ada gerenengannya, ada Iya. sekar kacangnya. Nah, mungkin Mas Basuki bisa menjelaskan ini, Iya. mulai dari hulu sampai kemudian bilahnya. Ya, baik, Pak. Nah, kujang itu sebetulnya secara bentuk dasar terbagi pada bagian ujungnya, itu dikenal dengan istilah papatuk. Jadi kalau di dalam dunia keris itu panitis. Kemudian ada beteng dan tonggong. Beteng itu artinya perut, yaitu biasanya tajam. Tonggong dan itu tonggong punggung. itu punggung. Nah, di sini yang juga mencerminkan tentang konsep filosofi manusia. Jadi punggung dari kujang rata-rata agak menebal. Iya. Nah, sedangkan pada bagian beteng cenderung lebih tajam. Tajam. Nah, di sini itu biasanya ada lubangnya, Pak, disebut dengan istilah mata atau sih. Jadi cerminan dari bentuk mata dan secara aspek teknomik fungsi dasar utamanya sebenarnya untuk membuat tali. Kalau bagian ujung ini untuk menoreh. Nah, kemudian untuk bagian beteng tentunya untuk menyayat dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis seperti kapak ini, Pak.
Jadi sebetulnya prototipe dasar dari kujang itu juga simbol dari lingga dan yoni. Kalau kita lihat dari tapak samping, ini adalah lingganya, ini adalah yoninya. Sehingga tetap mencerminkan konsep-konsep kesuburan. Kemudian juga ada bagian rigi dan sebagainya. Bagian apa itu namanya? Belakangnya itu yang di punggung itu yang ada ini apa namanya? tajam-tajam, nah itu. Tonggong, Pak. Oh iya, Ini tapi tonggong, maksudnya ini rigi beteng. ya? Ya, ini rigi. Rigi. C ada Jadi berupa gerigi, mata. gerigi. Gerigi, Pak. Gerigi nyen sewu, saya tunjukkan yang ada lubangnya misalnya ini. Ini kujang daun, ya, kujang daun khas karakteristik Sunda. Ini kalau kita perhatikan seperti ada pijit-pijitan tangan, Pak. Sehingga biasanya dianggap sebagai salah satu ciri karya ini Mbok Sumbru. Nah, ini ada mata namanya. Mata atau sih. Iya. Nah, ini fungsi utamanya sebetulnya untuk membuat tali. Mungkin juga biar para pemirsa tahu juga, pijitan itu apa artinya? Kan dulu mitosnya itu adalah ketika pembuatan ini pakai jari tangan. Pijit-pijit begitu. Artinya dengan tingkat kepanasan tertentu, ini si empunya ini bisa pakai tangan dipijit-pijit dan ada bekasnya. Kan gitu ya? Iya, betul. Lepas dari satu teknologi itu benar-benar ada atau tidak, tentunya kita mencermati dari konteks artefaknya, Pak. Kalau saya melihat ada dua sisi. Kalau dari segi keteknikan, sebetulnya ini dibakar dengan suhu tertentu kemudian tetap ditempa. Nah, alatnya memang seukuran ibu jari, sehingga menyerupai cekok-cekok ibu jari. Tapi pada prinsip dasarnya sebetulnya ada nilai simbolik yang ingin tersampaikan. Bahwa pusaka itu adalah segala sesuatu yang lahir dari konsep kawiryan. Kawiryan itu artinya keahlian, artinya skill. Iya, nah, karena skill atau keahlian itu lahir dalam satu karya cipta berupa pusaka, itu harus digenggam, harus dipegang. Maka prinsip dasar memiliki pusaka adalah memegang teguh prinsip-prinsip atas nilai-nilai yang ada di dalamnya. Iya. Nah, secara aspek mitologi memang Empu Mbok Sumbru, Nigaluh Geni, dan lain sebagainya, termasuk Empu Anjani dikenal sangat sakti, bisa membuat keris dengan cara dipijit-pijit. Nah, itu saya kira lebih kepada nilai-nilai mitologinya, karena sampai hari ini belum dijumpai teknologi yang dapat membuktikan seseorang bisa memijit sebuah besi panas, gitu Pak. Jadi penjelasan Mas Basuki itu menurut saya clear gitu ya. Iya. Meskipun secara saintifik sebenarnya peralatan yang digunakan di dalam proses penempaan dan itu mungkin sebesar ibu jari dan mungkin pada masa itu ya seperti itu gitu. Iya. Dan mohon maaf juga Pak, saya perlu meluruskan juga. Itu persis Pak, rata-rata seperti pijitan ibu jari, bahkan ada guratan-guratan telapak tangannya atau guratan-guratan ibu seperti jarinya. sidik jarinya. Ya, seperti sidik jari. Nah, itu sebetulnya terbuat dari kikirnya, Pak. Jadi kikir itu dulu ada namanya kikir suron. Kukir suron itu mencekung. Jadi justru pada sisi ketajamannya itu ada bagian bawahnya. Dia melengkung. Sehingga dapat digunakan untuk mengikir bagian-bagian yang cekung. Nah, rata-rata bagian yang cekung itu kan sulit untuk dihaluskan, Pak. Maka masih tertinggal bekas-bekas yang ada di situ. Kasar. Nah, rata-rata pola pengerjaannya juga tidak satu arah. Biasanya ya diputar dan sebagainya, nah seolah-olah seperti sidik jari. Itu secara aspek teknologi fisik. Kalau kaitannya dengan mitologi sampai hari ini saya belum menemukan, Pak, itu. Baik. Jadi kalau kita lihat Mas Basuki, ini tadi kujang daun. Ini era apa ini? Ini era Sunda. Era Sunda yang sama di kisaran abad ke-10 ya. Abad ke-10. Dan itu ada pamornya. Nah, mungkin Mas Basuki juga bisa menjelaskan. Ini kan pamor. Pamor ini adalah yang berwarna keperak-perakan itu. Nah, Mas Basuki bisa jelasin pada masa itu bahan pamor itu apa? Iya. Jadi kalau era Pasundan, terutama kalau kita melihat dari berbagai artefak kujang, umumnya hanya menerapkan dua teknik, Pak, yaitu teknik waswutah dan teknik miring. Kenapa? Itu lebih pada kebutuhan teknomik tadi. Nah, di sisi yang lain secara simbolik, waswutah artinya simbol kepasrahan. Pamor miring itu kaitannya dengan konsep-konsep berkaitan dengan ilining warih, air mengalir. Kemudian ada kaitannya dengan rambut dinadah, artinya seperti kehormatan rambut dan sebagainya. Lebih pada konsep-konsep kesuburan dan kemuliaan. Nah, tadi biar jelas dulu nih. Waswutah itu dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Beras tumpah. Ya? Beras tumpah, tapi bukan berarti beras yang tumpah. Waswutah itu artinya adalah sak metune. Bahwa orang itu bekerja terus-menerus dengan cara menempa, mencampur besi, baja, dan nikel sehingga muncul guratan-guratannya yang mencerminkan satu motif tertentu. Sehingga pamor adalah ornamentik abstrak atau figuratif pada bilah keris atau kujang atau senjata tradisional lainnya yang dibuat dengan teknik tempa lipat. Nah, sehingga akan menghasilkan satu motif pada permukaan bilah. Dan ini sudah teknik tempa lipat ya? Ini sudah teknik tempa lipat, Pak. Sehingga kalau kita melihat dari baik baja ataupun pamornya, itu terdiri dari urat-urat yang mencerminkan dengan teknik tempa lipat. Jadi ini bukan semata-mata untuk keindahan?
keindahan mungkin menjadi salah satu bagian ya, tetapi makanya bukan semata-mata. Iya, lebih tapi pada lebih nilai filosofis, simbolik Iya, gitu. betul. Nah, ini pamornya apa ini? Ini termasuk pamor wasutah juga, Pak, seperti ilining warih, air mengalir, walaupun relatif cukup padat ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bapak terkait materialnya. Nah, kalau dari riset-riset yang saya jumpai, keris Tangguh Sunda, kujang-kujang Pasundan itu memiliki ciri khusus. Terutama dari segi materialnya itu mengandung pasir kuarsa. Nah, ini mencerminkan adanya penggunaan bahan pasir lokal atau pasir besi lokal. Yang itu banyak dijumpai dari catatan-catatan Belanda itu, misalnya dari daerah pantai selatan dari Jawa Barat, Pelabuhan Ratu dan sebagainya, itu banyak sekali biji besi yang mengandung pasir kuarsa. Nah, bahan itu kita jumpai dalam bentuk keris ataupun kujang tangguh-tangguh Pasundan. Nah, oleh karena itu warna pamornya relatif tidak terang sekali, sedikit agak putih keabu-abuan. Guratannya tidak setajam dengan keris ataupun kudi dari tangguh selain Pasundan. Karena memang secara material lebih banyak kita menjumpai menggunakan bahan dasar biji lokal. Biji-biji lokal maksud saya. Mas Basuki, Iya. kalau kita lihat dari sisi bentuk ya, yang begitu beragam, kemudian dari fungsi yang juga beragam. Iya. Nah, bagaimana penggunaan atau penempatan kujang di masa lalu itu sebagai ageman? Artinya orang menggunakan ini ketika dia sudah dihiangkan tadi, sudah dimuliakan gitu ya. Apa yang dilakukan dengan kujang? Disimpan, dibawa-bawa, atau dijadikan apa biasanya? Jadi kujang itu karena fungsinya berkembang dengan sangat pesat dan masuk di dalam dunia masyarakat secara umum ataupun dunia keraton pada waktu itu, sehingga perlakuan kujang pun juga beragam, Pak. Jadi bagi masyarakat Peladang secara umum, sebetulnya kujang tidak lagi digunakan sebagai senjata atau perkakas lagi, tapi digunakan untuk penghormatan pada Sang Hyang Sri atau Selang Sri atau Dewi Pohaci. Biasanya akan diikat dengan satu tali khusus gitu. Kemudian ada 2 atau 3 untai padi, kemudian ditaruh di depan lumbung padi. Nah, biasanya itu sebagai penghormatan agar biji-biji padi itu selalu subur. Sehingga ketika kelak ditanam kembali, itu bisa menjadi padi yang sangat baik. Ini pada saat menyimpan padi. Tapi pada saat menjelang menanam padi, biasanya kujang ini akan dibawa ke tengah sawah, kemudian diupacara di sana. Biasanya selalu menggunakan ada daun hanjuang, ada satu bunga-bunga sebagai kelengkapannya, kemudian ada kelapa dan sebagainya. Digunakan sebagai sarana membangun satu simbol-simbol komunikasi pada tanah dan Mbok Sri, agar tanah yang digunakan untuk menaruh atau menanam padi itu menjadi subur. Kemudian pada saat panen, umumnya kujang itu digunakan untuk memotong pertama kali 7 helai padi. Dan itu juga masih banyak kita jumpai di beberapa tempat. Bahkan di Jawa pun masih biasa kita jumpai. Tradisinya begitu. Tradisinya demikian. Kalau di Jawa namanya masih kudi, Pak. Tapi biasanya juga bentuknya sudah tipis. Nah, kemudian pada saat ada hama, misalnya ada hama dan sebagainya, tikus dan sebagainya, kujang juga biasa ditempatkan di antara titik sumbu dalam upacara perladangan itu. Biasanya dalam bentuk ladang itu ada, Pak, tempat-tempat yang biasa digunakan untuk upacara. Nah, itu digantungkan di sana. Nah, biasanya ada pertanda-pertanda khusus. Bahkan ada yang mengatakan kalau kujang itu ditaruh di sana, kemudian ada bunyi, ya karena terbawa angin dan sebagainya, ada satu bunyi-bunyian tertentu, bahwa wabah itu akan segera pergi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada pertanda-pertanda khusus. Nah, kebiasaan ini yang kita jumpai pada masyarakat Peladang dan masyarakat secara umum. Sedangkan di dalam tembok-tembok keraton ya, kami menjumpai misalnya sumber-sumber yang ada, tapi memang sumber ini justru saya dapatkan tidak di Sunda, Pak. Itu ada di Solo dan sekitarnya, itu para pembesar atau sentono di Keraton Solo, itu pada umumnya tempat untuk menaruh beras atau pedaringan, itu ada kujangnya. Walaupun mereka menyebutnya tetap kudi. Ya, itu berupa kujang. Umumnya adalah berupa kujang daun, atau biasanya juga berupa kudi bares atau kujang bares. Nah, sedangkan nanti kalau di dalam dunia keraton, itu memang bentuk dasar dari jumlah sih atau mata ini menentukan strata sosial. Konon jumlahnya 9 itu dipakai oleh raja, sedangkan dengan jumlah yang lebih sedikit tentunya strata sosial yang lebih rendah. Walaupun bukti-bukti itu akan sangat sulit kita jumpai di dalam perjalanan di era sekarang, Pak. Nah, sedangkan cara menggunakan kujang itu juga sangat beragam. Baik itu yang kita jumpai di Bogor ataupun di tempat-tempat lain. Dan rata-rata memang tidak ada pakem secara baku.
Ya, kalau keris kan ada ya. Ya, misalnya Di ditaruh depan, di bagian mana. belakang, ada Ya. yang di punggung gitu ya. Iya. Kalau masyarakat secara umum biasanya jarang kujang itu disengklit di pinggang, Pak. Biasanya selalu dipegang karena lebih pada penghormatannya dan dihadirkan hanya pada saat upacara. Nah, kalau sehari-hari biasanya didudukkan sebagai bagian dari kepusakaan tadi, itu biasanya diselipkan memang di pinggang. Iya. Dan diberi sarung. Karena pada umumnya Dewi Sri itu tidak ada sarungnya. Karena sebagai satu konsep kesuburan. Iya, iya. Oleh karena itu kita menjumpai kujang pada umumnya tidak ada sarungnya. Nah, kalau pertemuan antara Dewi Sri dengan Siwa, Sri dan Siwa itulah akan melahirkan satu konsep kesuburan, ya tentunya dengan warangkanya. Nah, disinilah uniknya, Pak, ketika di Sunda itu rata-rata kujang tidak ada sarungnya atau kowaknya. Nah, kemudian ada yang bertangkai panjang, itu biasanya memang untuk upacara, Pak. Itu biasanya disandingkan atau ditaruh di pundak, begitu. Ini juga masih lestari kalau kita menjumpai dalam upacara-upacara di Bali, tah atau sejenis kudi itu Ini ya, ditaruh ini di termasuk yang pundak. yang panjang. Iya. Ya. Ya, itu ditaruh di pundak seperti ini, Pak. Iya. Ya. Nah, itu salah satu contoh dari kujang wayang, Pak. Atau kudi wayang. Kudi wayang. Ya. Memang kadang-kadang agak sulit, Pak, karena memang sebetulnya kujang dan kudi itu jarang sekali Jarang ada ada sarungnya. tempatnya. Ini kan kita modifikasi supaya ada tempatnya. Iya, untuk keamanan dan sebagainya. Nah, Mas Basuki, Iya. kenapa kujang itu identik dengan Sunda atau Jawa Barat? Jadi ketika suatu kudi dihiangkan, itu sangat populer dalam masyarakat Peladang, yang itu menjadi satu konsep dasar masyarakat Pasundan. Sedangkan ketika di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu konsep sawah, Pak, yang lebih dominan. Maka tetap mempertahankan istilah kudi. Iya. Jadi konsep dasar inilah yang membedakan mengapa kujang itu menjadi populer di masyarakat Sunda, menjadi identitas kesundaan, karena masyarakat Sunda memang pada umumnya lebih mengedepankan konsep perladangannya. Iya, iya. Nah, penghormatannya itu lebih dominan kepada Dewi Srinya. Sedangkan di Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya, bahwa lingga dan yoni itu setara dalam satu konsep yang sama. Dan hadirnya pertemuan antara lingga dan yoni itu melahirkan kesuburan. Sedangkan masyarakat Peladang lebih mengedepankan pada Dewi Sri. Ketika keberadaan Dewi Sri itulah menerima aspek kesuburan itu. Nah, inilah yang membedakan secara prinsip dasarnya, Pak. Iya, jadi memang seolah-olah gitu Iya. ya, keris itu dari Jawa, Iya. kan begitu dari Iya, pandangan betul. umum. Kujang itu dari Sunda. Pasundan, gitu. iya. Padahal keris ditemukan juga di Sunda, di Jawa Barat, Iya. dan di semua Nusantara. Iya. Begitu juga kujang ditemukan di Jawa dan lain-lain. Betul. Tapi memang afinitas ya atau Iya. belongingsnya itu Iya. kelihatannya lebih, karena kalau kita lihat di Jawa Barat, kujang Iya. itu menjadi simbol-simbol Iya, betul. yang sangat dominan. Iya, Pak. Misalnya di Bogor, Iya. Kota Bogor, di Kabupaten Bogor, di Bandung, di Jawa Barat, di wilayah Priangan dan lain-lain. Iya. Jadi sampai Cirebon juga Iya. sangat kuat. Kalau kita lihat pembuatan dengan motif yang saya kira beragam tadi, Iya. ini kan sebenarnya sangat indah ya. Iya. Sangat bahkan ada juga kujang-kujang yang dibuat sedemikian rupa dengan tinata emas, Iya. tambahan emas. Nah, Iya. itu bagaimana fungsinya? Jadi begini, Pak. Kalau tadi Bapak menyampaikan tentang identik ya, Sunda itu kujang, kemudian keris itu Jawa dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kitab sejarah empu, sebetulnya empu-empu yang ada di Jawa Tengahan sampai ke Jawa Timur pun bersumber dari Sunda. Iya. Ini saya kira perlu digarisbawahi. Betul, Nah, betul. oleh karena itu menurut hemat saya, tumbuh kembangnya kemudian kujang menyebar kemana-mana walaupun dengan berbagai nama sesuai dengan daerahnya masing-masing, itu saya kira perjalanan sejarah ini juga tidak bisa lepas dari keberadaan empu-empu Sunda pada masa itu yang menyebar seluruh Nusantara. Betul. Nah, kemudian prinsip dasar yang harus kita pahami untuk melihat keris atas aspek keindahannya itu lahir dari kerumitannya. Maka keris itu semakin rumit dapurnya, semakin rumit dari tatanan penempatan pengolahan baja, besi, dan nikelnya misalnya, atau iron meteorite menjadi satu karya cipta yang demikian indah, itu karena ada satu tingkat kerumitan yang coba ditampilkan dengan kesederhanaannya. Nah, kujang kebalik, Pak. Justru kujang itu untuk kita menikmati estetika keindahan kujang itu dari aspek kesederhanaannya. Jadi kujang itu semakin sederhana, itu justru menyimpan satu keindahan yang tanpa batas. Nah, di sini, Pak, yang seringkali kita menjadi agak tumpang tindih melihat keindahan kujang harus ada tinata emasnya, ada motif-motif yang secara realistik harus tampil di dalamnya. Sedangkan itu sebenarnya bukan menjadi semata-mata tuntutan keindahan kujang. Iya. Itu. Jadi kujang itu semakin sederhana justru semakin indah.
Nah, tadi Bapak menyampaikan kujang-kujang yang ada tinatah dan sebagainya, itu bagaimana penempatan dan fungsinya. Kita banyak menjumpai kujang-kujang yang tinatah emas dengan bentuk-bentuk yang indah, itu justru dominan ada di Cirebon. Kemudian kita juga menjumpai beberapa artefak itu ada di Keraton Solo. Iya. Dan beberapa di Keraton Yogyakarta itu memang dikemas demikian indah. Nah, itu saya kira penempatan tinatah-tinatah emas dan sebagainya juga mencerminkan atas strata sosial, sehingga keberadaan dan fungsinya selalu dikaitkan dengan tembok keraton atau keberadaan raja. Iya. Nah, ini tentunya sangat berbeda dengan kujang-kujang atau kudi-kudi yang dibuat di masyarakat yang relatif sangat sederhana, Pak. Iya, iya. Mungkin juga Sang Empu itu di samping masalah nilai-nilai juga ingin ada satu pencapaian artistik yang tinggi kan. Betul, betul, Pak. Nah, terutama kalau di keris kan kita lihat Iya. kerumitan dari pamornya, dapurnya, iya. dan pencapaiannya itu. Jadi kalau kita ngelihat keris itu kayak dalam kata-kata itu kayak puisi gitu. Betul. Ya. Betul, Tapi kalau di kujang ya mungkin agak berbeda. Tapi saya melihat juga sejumlah kujang termasuk Iya. yang ada di dalam koleksi saya, ada yang beberapa yang tinata emas. Meskipun tinata emasnya itu tidak seperti keris yang kamarogan gitu. Iya. Aksen-aksennya itu luar biasa gitu. Betul. Titik-titiknya itu dipertimbangkan secara sangat matang, Pak. Bahwa kehadiran motif baik yang dilapis emas ataupun bahan-bahan yang lainnya memang secara pertimbangan sangat matang, tidak meninggalkan kesederhanaannya, tapi terselipkan secara lebih mendasar atas nilai-nilai estetikanya. Itu menariknya di sebuah kujang. Jadi kita melihat bahwa kujang ini juga salah satu boleh dibilang bentuk ya yang masuk di dalam rumpun perkerisan, ya, termasuk kujang, kudi dan lain-lain ini atau pusaka atau sanaji, yang proses pembuatan dan bahan-bahannya adalah sama dengan keris. Iya, sama, Pak. Jadi besi, baja, dan nikel. Nah, tapi sumber nikel ketika itu mungkin di masa 1000 tahun yang lalu itu apa dari meteorit juga ya? Kalau yang berdasarkan dari beberapa artefak yang saya jumpai, Pak, dari riset-riset saya itu saya belum menjumpai satu kujang yang kalau kita riset itu ada iron meteoritnya. Iya. Biasanya lebih memang ke lokalitasnya, Pak, ke bahan-bahan yang banyak mengandung pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu ada mungkin unsur-unsur nikelnya ya? Nikelnya cukup tinggi, tapi memang mudah kita tengarai karena ada campuran pasir kuarsanya. Itu memang salah satu ciri yang menengarai dari logam-logam yang berada di Sunda, di Jawa Barat, Pak. Kalau yang di keris kan sejumlah keris banyak yang memang bahan dasarnya dari iron meteorit. Iya. Jadi pamornya itu biasanya seratnya lebih tajam, lebih timbul dan sebagainya. Sehingga kalau kujang itu biasanya lebih soft warnanya, kemudian kalau kita raba sedikit lebih halus dan sebagainya, Pak. Iya. Di SNKI kan juga beberapa yang kita buat apa istilahnya itu mutrani. Mutrani, iya. Jadi misalnya kudi wayang atau kujang wayang. Iya. Karena bendanya itu ada di keraton atau di tempat lain. Di museum-museum ya. Di museum-museum. Kita juga membuat waktu itu ya. Betul, Mas Basuki. Nah, saya akan merintis sebuah museum pusaka kujang di Paseban di Megamendung. Selain beberapa contoh dari yang baru-baru, yang kontemporer, yang merupakan putran atau semacam replika dari yang asli, tapi juga banyak yang sepuh. Nah, kan kebetulan kuratornya Mas Basuki itu. Koleksi yang ada di gedung pusaka di Paseban itu apa saja? Mungkin Mas Basuki bisa jelaskan sebagai kurator. Ya, menariknya dari koleksi Bapak itu adalah mampu mewakili dari berbagai karakteristik bentuk, kemudian karakteristik persebaran, dan juga di sisi yang lain juga adanya satu karakteristik berkait dengan artefak ataupun perkembangan-perkembangan kujang saat ini. Yang itu saya kira tidak banyak dijumpai, Pak. Rata-rata pecinta pusaka atau kolektor-kolektor itu fanatis ke benda-benda yang sepuh saja. Nah, di tempat Bapak sebagai satu konsep edukasi itu lebih dikedepankan, warna tentang keberadaan kujang itu tercermin dengan sangat baik. Maka di sana varian pamor, varian kalau di keris itu misalnya dapur ya, atau bentuk dari kujang itu sangat beragam, terwakili semuanya. Bahkan kujang-kujang yang ditemukan di luar Pasundan juga cukup banyak. Dan di sisi yang lain, Bapak memberikan satu contoh dan memprakarsai lahirnya kujang-kujang bentuk kontemporer. Ketika lahirnya kujang, kemudian dan keris ya Pak ya? Ya, ini kelujang. Nah, kelujang, celurit, keris, kujang. Nah, itu saya kira menarik karena menginspirasi bahwa
tradisi itu kan tidak kaku, Pak. Iya, Tradisi itu tidak berhenti, butuh proses satu perjalanan yang lebih cair sesuai dengan zamannya, sehingga ketika lahir berbagai prototipe kujang-kujang baru di koleksi-koleksi Bapak ini, saya kira memberikan satu kemudahan pada generasi muda untuk turut berpartisipasi untuk melahirkan kujang-kujang di era sekarang. Termasuk ketika Bapak membuat satu replika, misalnya Kujang Punakawan menjadi salah satu koleksi di Museum Radio Pustoko dan tertera di dalam bukunya Raffles History of Java. Kemudian juga kujang-kujang yang menjadi koleksi di Keraton Cirebon, itu juga Bapak membuat satu replika di sana, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat perkerisan, pecinta kujang atau masyarakat umum, bahwa kujang itu sangat kaya bentuk, sangat kaya teknologi, sangat kaya tentang makna simbolik dan sebagainya, itu mudah dipahami di sana, Pak. Gitu. Jadi selain saya memang mengumpulkan kujang-kujang sepuh tadi dari abad ke-9, 10, 11 dan lain-lain yang merupakan pusaka, juga kita memang berusaha nih sama-sama dengan Mas Basuki sebagai kurator dan kawan-kawan lain mengumpulkan kujang-kujang dari variasi bentuknya. Betul. Dan membuat semacam replika juga dari kujang-kujang yang ada di museum-museum yang susah kita miliki ya. Betul, Pak. Nah, memang belakangan saya masih ingat waktu itu di tahun 2010 ya. Iya. Waktu itu masih ada almarhum Hardi. Oh ya, nah, almarhum Hardi di sini juga di Fadlizon Library ini diluncurkanlah jangker. Kujang keris. Almarhum Hardi ini memadukan, karena beliau ini adalah seorang pelukis, membuat desain memadukan antara kujang dan keris. Nah, katanya ini untuk menyambung tadi antara Sunda dengan Jawa. Gitu. Sunda dan Jawa, betul, Pak. Dan saya kira ini kreatif. Betul. Dan melahirlah bentuk-bentuk yang disebut oleh Mas Hardi itu jangker. Iya. Nah, karena saya terprovokasi oleh Mas Hardi, nah saya tambahkan lagi. Iya. Kenapa hanya kujang keris? Tambahin lagi kelujang. Keris, celurit, kujang. Menarik, Pak. Jadi akhirnya lahirlah bentuk ini. Iya. Dari bentuk celurit, ya kemudian ada unsur keris, ada unsur kujang. Ada unsur kapaknya di sini dan lain-lain. Ada unsur kujangnya di betul, Pak. Tempat ini. Dan waktu itu saya gagas dan desain dan dibuat oleh juga dengan kawan-kawan dan kita daftarkan waktu itu hakinya. Jadi apa yang Mas Basuki bilang, sebenarnya kreativitas kita ini tak berbatas. Betul. Ada memang kujang atau keris yang sesuai dengan pakemnya tapi juga bisa dikembangkan. Betul. Kan keris-keris juga ada keris kolowijan gitu ya, yang bisa dikembangkan. Itulah bagian dari inovasi dan kreativitas gitu. Saya kira kujang ini juga bisa mencapai bentuk-bentuk yang unik. Iya, betul, Pak. Ya, bahkan bisa menjadi sesuatu yang tren juga di dalam pembuatan benda-benda senjata, pusaka maupun ya sebagai ornamen dan seterusnya gitu. Betul. Dan saya kira ini, Pak, menjadi catatan penting juga. Memang sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat ya, termasuk di Bogor. Adanya satu upaya bagaimana mencairkan tentang keberadaan kujang itu di generasi muda. Ada monumen kujang, ada berbagai hiasan-hiasan kujang dan sebagainya. Tapi tentang keberadaan kujang itu sendiri untuk terus diwariskan dalam konteks penciptaan itu saya kira penting. Iya. Nah, oleh karena itu menjadi catatan penting juga ketika koleksi Bapak itu juga dilengkapi karya dari seniman-seniman kujang di Sunda ataupun dari Madura. Contoh misalnya, kalau tidak salah koleksi Bapak itu ada karya Kang Jajang dari Ciwidey, ada juga karya Kang Wahyu, kemudian ada karya Mas Basiriansah dari Madura, kemudian ada karya Mas Zainal dari Madura, dan sebagainya, termasuk ada beberapa juga dari Brojobono. Artinya disinilah, Pak, yang saya kira itu juga sangat patut kita apresiasi. Di tempat Bapak juga ada 2 besalen, dengan gaya Sunda dan gaya Madura dan gaya Surakarta, malah ada 3 besalennya. Dan Bapak juga membuat satu kujang raksasa, Kanjeng Kiai Birawa, 13 meter ya, Pak ya? Bhairawa, 13 meter. Ya, 13 meter. Nah, di situ saya kira ketika nanti masyarakat itu datang ke Paseban, itu tidak hanya menikmati artefak, tapi mampu menikmati spirit atas keberlangsungan dari budaya kujang ini, Pak. Iya. Dan mudah-mudahan nanti diselenggarakan upacara-upacara yang terkait dengan keberadaan kujang dan sebagainya juga sangat menarik. Gitu. Ini kan bagian dari literasi dan edukasi. Iya. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya kita sendiri, siapa lagi? Iya, betul. Dan saya kira waktu kita membuat dulu Kanjeng Kiai Bhairawa atau kujang raksasa ini di Paseban di Megamendung itu,
itu beratnya itu kan hampir 1,5 ton kalau Iya, nggak salah. betul. Dan Winnie pamornya dibuat di Besalen di Iya, di Paseban. Paseban, kemudian dibawa dan dikerjakan oleh teman-teman Iya. di Madura Iya. selama 2 tahun kalau 2 tidak tahun. salah. Iya. Bersama warangkanya. Iya, betul. Nah, ini juga bagian dari suatu monumen dan alhamdulillah waktu itu juga mendapatkan rekor muri. Iya. Pak Jaya Suprana datang, Kelujang juga dapat rekor muri Iya. sebagai bagian dari proses penciptaan kreasi baru Iya. gitu ya. Nah, kita ingin melestarikan budaya kita ini supaya ada edukasi, ada literasi kepada generasi muda, Iya. baik yang kujang-kujang lama dan kujang-kujang baru, Iya. dan juga kreasi-kreasi baru. Kreasi baru. Mungkin Mas Basuki yang perlu kita sosialisasikan gitulah, Iya. ya. Bagaimana yang sekarang ini kan kita di SNKI termasuk ikut mendorong pendirian Besalen-Besalen. Iya. Nah, di Jawa Barat ini salah satunya di antara 200-an paguyuban di bawah SNKI, Iya. itu yang paling banyak di Jawa Timur, Iya. baru di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, di Jawa Barat ini relatif masih Sangat terbatas. terbatas. Nah, mungkin bagaimana nih caranya kita mengembangkan termasuk besalen-besalen di Jawa Barat sehingga ini bisa menjadi pembuatan kujang, pembuatan keris, mungkin pembuatan golok. Iya. Nah, kan golok juga atau pedang di Sunda ini juga Cukup maju, Pak. Cukup maju, gitu. Golok cukup maju, ya. bahkan ada beberapa golok yang identik dengan daerah-daerah tertentu Iya, di Jawa Barat. Betul. Ya. Jadi menurut saya begini, Pak. Masyarakat kita tidak hanya di Sunda ya, itu perlu memahami dulu tentang karakteristik dari budayanya, khususnya kalau masyarakat Sunda tentunya adalah keris Pasundan dan kujang Pasundan. Iya. Bahwa keberadaan kedua budaya ini setara dengan yang lainnya. Iya. Nah, rata-rata orang itu kalau mau menumbuh kembangkan kan justru melihatnya ke tempat yang lain. Nah, ini saya kira perlu adanya satu edukasi, perlunya sosialisasi terkait dengan nilai-nilai mendasar terkait kujang ataupun keris Pasundan. Itu yang poin pertama. Saya kira ini masih sangat terbatas, Pak, karena banyak masyarakat di Jawa Barat, kita tanya apa itu kujang, kadang-kadang tidak mengerti. Kita tanya tentang keris Pasundan tidak mengerti, sehingga ini perlu kita sosialisasikan. Kedua, dunia akademisi tidak bisa kita lepaskan, sehingga apa yang digawangi oleh teman-teman, misalnya salah satunya Mas Ibnu Pratomo dengan Sanggarnya Pijar, beliau adalah alumni dari ITB, itu juga coba mengembangkan dengan kawan-kawannya bagaimana menumbuh kembangkan kujang. Walaupun di sisi yang lain Mas Ibnu memang lebih banyak menumbuhkan kreasi-kreasi baru, itu perlu kita apresiasi. Demikian juga misalnya Aki Wahyu dan sebagainya, sehingga seniman-seniman lokal juga perlu kita sosialisasikan. Saat ini mungkin ada pertanyaan cukup sederhana yang akan sangat sulit dijawab. Siapa saat ini masyarakat Pasundan yang aktif membuat kujang dan bagaimana kalau kami pesan? Itu kan juga sangat sulit, Pak. Sehingga ini perlu kita sosialisasikan secara lebih mendasar. Berikutnya adalah keberadaan kujang sehari-hari. Mungkin di dalam busana adat dan sebagainya, itu perlu ada pembakuan. Nah, sehingga ketika ini semuanya kita lakukan tentang ekosistem dan hulu hilir dari keberadaan kujang ataupun keris Pasundan itu kita tumbuh kembangkan dengan baik, mudah-mudahan aspek ekonomi kreatif ini juga jalan. Karena seringkali orang mencintai satu aspek kebudayaan ini juga tidak lepas dari nilai-nilai ini. Sehingga mudah-mudahan ini juga bisa segera tumbuh, Pak. Nah, di sisi yang lain tadi, Pak, bahwa kebudayaan itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada komunitasnya. Sehingga merajut komunitas di Jawa Barat, khususnya di Sunda ini, saya kira terus kita lakukan. Sementara ini yang bergabung di SNKI kan masih sangat terbatas ya jumlahnya, sehingga perlu adanya satu upaya bagaimana menumbuhkan masyarakat pecinta kujang, pecinta keris Pasundan ini memiliki satu pandangan yang sama, terwadai dalam satu komunitas yang sama, sehingga ya alur upaya pelestarian ini bisa berjalan dengan baik, gitu, Pak. Iya. Apa yang menjadi obrolan kita tentang kujang ini sedikit banyak menggambarkan lah ya. Iya, Mas betul, Basuki. Pak. Bagaimana asal kujang, Iya, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. iya, Mungkin di dalam obrolan kita yang akan datang akan kita kembangkan lagi. betul, gitu ya. betul. Nah, dan saya kira mudah-mudahan ini juga menjadi apresiasi. Semakin banyak orang mengenal kujang dari berbagai macam ragamnya. Nanti juga kita mungkin insert gambar-gambar Iya. bentuk-bentuk kujang ya dari buku yang pernah kita buat bersama. Sehingga edukasi tentang kujang ini juga kira-kira bisa menyamai edukasi tentang keris. Keris, ya. Karena keris sudah cukup banyak bukunya. Betul. Ada buku keris Jawa, keris Bali, keris Betul. Lombok, ya, ada Iya. keris Minangkabau, ada keris Palembang, keris Melayu, keris Sulawesi. Iya. Tapi mengenai kujang sendiri itu Masih tidak terlalu terbatas. banyak Iya. buku. Jadi
bisa menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan kujang ini. Iya. Dan mungkin juga kujang bisa dijadikan kalau untuk ada diferensiasi gitu, Iya. warisan budaya tak benda atau Iya. non bendawi. Sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu tahun 2013, Pak. 2013. Iya. Tapi mungkin di UNESCO juga Iya, kalau mau. Iya, betul, didorong ke sana. Walaupun ya, Pak, kalau keris kan sudah tahun Betul. 2005. Betul, Pak. Saya kira demikian Mas Basuki. Terima kasih banyak atas Sami-sami, Pak. obrolan kita. Matur nuwun. Mudah-mudahan para pemirsa yang mempunyai semacam interest kepada budaya Nusantara khususnya ini tentang kujang dan keris ya dan juga pusaka-pusaka lain ini bisa melihat tayangan ini sebagai bagian dari edukasi. Saya sendiri kebetulan menjadi ketua umum SNKI ini sejak 2016 waktu itu ya. Iya. Diminta oleh kawan-kawan ya tentu sangat tertarik untuk terus juga belajar karena dari artefak-artefak yang kita temukan ya kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Betul, betul, Pak. Jadi kita juga belajar tidak henti-hentinya. Iya. Mudah-mudahan dari obrolan ini juga banyak orang yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang kujang Pasundan khususnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Basuki. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.